kurang keren Hmm. pada waktu dipacarin, tapi sangat membantu pada waktu di pernikahan. Welcome back everyone Yeay, what's to up? Real Talk Relationship Talk bersama Profesor Dr. Raguel Lewi dan Pastor Brian Siawarta from Empower ID. Yeay. Kita seru banget, kita udah membahas Hal tips-tips yang no kaleng-kaleng ya. no BS No ken-ken. Dan kita masih masuk dalam seri Toxic Toxic Relationship. Nah, nomor 2. Ingat minggu lalu kita udah bahas tentang toxic relationship dan kita bakal bahas ciri-ciri yang kedua, yaitu lack of trust. Kurangnya rasa kepercayaan. Gue percaya gini, semua hubungan itu dibangun harusnya di atas dasar kepercayaan. Ya. Karena semua orang beda-beda, Pastor Brian. Dan karena beda-beda, kita butuh punya sense of percaya bahwa mereka benar-benar sayang sama kita dan begitu pun sebaliknya. Dan trust itu susahnya gini, ini menyebalkannya. Susah didapatkan, butuh waktu untuk mendapatkannya, tapi sekali dipecahin susah dibalikin lagi. Trust itu nyebelin banget sih. Lu pernah nggak ada di hubungan yang lack of trust or whatever it is? Atau lu pernah nggak denger orang yang kayak gitu masalahnya? Lack of trust. Kalau mau ngomong gitu sih, dari hubungan gue dari zaman dulu, terutama yang tidak bekerja ya, selalu diakhiri dengan sedikit banyak lack of trust. Apakah itu karena ada satu pihak yang melakukan hal-hal yang kita tidak suka, kita tidak percaya, tapi biasa nggak langsung selingkuh gitu kan, melakukan hal-hal dikit, nge-text cewek, dan kita udah bilang itu batasannya di situ, jangan, tapi dilanggar, trust makin hilang, semua makin hilang, pelan-pelan sampai pada akhirnya itu boundaries dilanggar terus aja sampai ujung, udah gitu dimana tidak ada boundaries, tidak ada trust, pada saat itu udah apa ya? Kadang-kadang gue ngerasa kayak hubungan itu kayak virus HIV. Virus HIV itu tidak, correct me if I'm wrong, virus HIV itu tidak mematikan tubuh secara langsung, tapi yang dilakukan adalah mematikan imunitasnya dan membuat virus lain bisa masuk dan mematikan tubuh. Betul. Virus sederhana kayak pilek yang harusnya nggak mematikan sama sekali, bisa mematikan karena tidak ada imunitas. Dan gue melihat trust, kepercayaan itu seperti itu. Seperti imunitas dalam sebuah hubungan. Wow. Di mana ada lack of trust, imunitasnya turun, nggak ada trust, hal kecil apapun berantem. Ini nih gue sama hubungan lama gue sedikit-sedikit berantem. Kalau gue lihat balik itu relationship yang sangat toksik. Saking toksiknya gue bahkan nggak ngerti kenapa kita berantem begitu banyak dengan hal-hal yang nggak jelas. Tapi di situ gue sadar karena trustnya udah nggak ada, komunikasinya udah jelek, semuanya itu kayak masalah apapun itu bikin berantem dan rusak gitu aja. Sih, berarti sebenarnya lack of trust itu nggak langsung ya. Kadang ada alasannya, dan alasannya adalah boundaries yang dilanggar sebenarnya. Boundaries orang memang beda-beda, tapi pada waktu teman-teman mulai bangun relationship harusnya saling mengerti bahwa ada boundaries yang dilanggar. Sekali lagi beda-beda boundaries ya, tetapi pada waktu boundaries itu dilanggar, itu yang membuat itu jadi kurang percaya. Dan juga gue menemukan bahwa ada orang kurang percaya adalah karena ketidakmengertian atau unpredictability, ketidakbisaan sesuatu ditebak juga membuat seorang kurang percaya. Gue itu yang gue temukan. Gue pernah keluarin statement kayak gini nih, dan ternyata ini bener. Semua cewek suka cowok misterius, cool kesannya kan. Ada yang suka, dia bilang, Kak dia kurang misterius gitu kan, dia misterius kayak cool, kalem-kalem gitu, kayak nggak tahu, pengen tahu isi pikiran seperti apa sih Kak. Cool. Tapi gue punya riset bahwa cowok misterius atau cool itu lucu kalau dipacarin, tapi toksik kalau dinikahin. Dan ada alasannya. Cowok misterius itu kadang pikirannya nggak kebaca kan, nggak kebayang apa yang di pikirannya. Bisa tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu.
Sekarang lu bayangin kalau dalam pernikahan, lu nikah sama orang misterius. Nggak kebayang dia ada di mana gitu. Tiba-tiba dia muncul, hey baby, tiba-tiba lagi di Surabaya gitu. Iya. Tiba-tiba lagi gini, tiba-tiba lagi gitu. Gue menemukan bahwa justru yang bikin orang tuh nggak percaya adalah karena mereka nggak bisa menebak isi pikiran ini orang seperti apa. Right. Itu yang gue temukan. Nah makanya justru ada satu faktor yang sebenarnya tidak kurang keren pada waktu dipacarin, tapi sangat membantu pada waktu di pernikahan. Predictability. Makin seseorang bisa dipredictable, yang gerakannya bisa dipredik. Itu justru yang gue liatin hubungannya makin langgeng. Contoh, orang-orang yang pagi berangkat kerja, pulang nggak main-main, langsung ke rumah. Hidupnya dari Senin sampai Jumat gitu, predictable. Kalau dulu bosen banget. Kesannya dulu kan bosen banget ya, tapi ternyata di dalam hubungan serius itu jauh lebih sehat. Kenapa? Karena perempuannya nggak usah khawatir bahwa ini cowok gue kemana ya? Aduh ini gimana ya? Pas dia sama yang lain ya? Enggak kok, pulang kantor langsung balik. Predictable, lu tahu semua jadwalnya dia, lu tahu detailnya dia seperti apa. Nggak ada yang dia sembunyiin. Malah itu bikin mereka jadi lebih tough. Jadi predictability ternyata pengaruhnya baik sekali. Dan detik ini, gue tidak naturally predictable. Makanya PR gue selama 2-3 tahun ini impian gue pokoknya I have to be predictable. Gue harus jadi predictable buat si Elsa supaya dia tuh tahu isi pikiran gue sehingga gue tuh dia tuh bisa percaya sama gue. Karena kalau semakin bisa predictable, maka perempuan itu gue akan semakin lebih chill. Ya dia tahu jadwal lu kok. Dia tahu lu mau kemana aja kok. Dia tahu lu nongkrong sama siapa aja, sama yang gitu-gitu aja. Santai. Di situ trust bisa perlahan dibangun. Jadi sebenarnya untuk ngomongin trust ini bukan cuma kita kadang-kadang kan kayak pasangan kita sama pasangan kita berantem, mau pergi kemana sama siapa? Kok kamu nggak percaya banget sih aku mau pergi? Sebenarnya bukan salah, kadang-kadang bukan salah pasangan kita yang nggak percaya, masalah kita yang tidak bisa ditebak, kita yang unpredictable, kita tidak memberikan rasa aman dan stabil itu ya. Betul. Nah stabil itu, nah ini menarik. Kenapa orang predictable lebih bisa bikin aman? Karena ada satu kata yang menarik di situ, konsistensi. Consistency breeds trust. Konsistensi breeds trust. Menghasilkan kepercayaan. Kamu konsistensi terus dengan tindakan kamu gitu-gitu, mereka akan jadi percaya. Kenapa? Karena that's just who you are. Jadi gue menemukan bahwa alasan kenapa konsistensi itu justru pengaruh. Justru kalau yang jadi masalah adalah kalau misalnya omongan lo sama tindakan lo beda. Nah itu ngeri tuh. Aneh harus dipercaya tuh ya. Jadi gue menemukan bahwa those boring qualities. Jadi teman-teman perlu ngerti. Kok kamu tuh orangnya boring, gitu-gitu aja. Kesannya nggak fun. Maybe you're not a boyfriend quality, but you're a husband quality. Oh, hari ini ada orang-orang yang dibebaskan dan beban-beban yang terangkat. Kan kesannya kan boring kan. Lu kok coba seruan dikit dong, romantis dikit. No. Teman-teman ladies, begitu kamu di dalam hubungan lebih serius, kamu akan lebih menghargai orang-orang yang predictable, yang terkesan boring. Karena kamu nggak perlu mikir jelek dia kemana. You know, mereka konsisten dengan siapa diri mereka. Iya. Kamu bisa enjoy. Wow. Lack of trust. Jadi kita tahu bahwa lack of trust dihasilkan karena boundaries yang dilanggar. Lack of trust dihasilkan karena tidak adanya stabilitas. Dan tidak adanya konsistensi. Betul. Itu. Kalau mereka bisa, gue belajar bahwa orang-orang yang konsisten dengan nilai-nilainya dia, itu hubungannya paling santai, nggak apa-apa maksudnya gitu. Jadi itu yang gue pelajarin sih. Jadi pada waktu mulut sama tindakan mereka sama dan mereka orang yang sama baik di luar maupun di rumah dan mereka jadi lebih mudah dipercaya. Itu yang gue liatin ya. Karena jadi teman-teman, jadi gini, poin gue gini, saat orang nggak percaya kamu. Kadang kita perlu ngaca, why? Kita mungkin bisa nggak yang nggak percaya itu yang salah? Bisa. Tapi kita juga perlu ngecek, apakah ada inkonsistensi yang gue lakukan? Atau ada masalah lain? Berarti ini adalah tips pertama guys, untuk membangun trust di dalam relationship kita. Karena kita percaya bahwa toxic relationship bukan sekali sebuah relationship di label toxic, berarti udah nggak bisa kemana-mana.
artinya bisa diselamatkan, bisa dicoba untuk dibuat baik. Tapi kalau sampai teman-teman udah mencoba dan nggak bisa, ya lebih baik tinggalkan. Betul. Karena itu beracun buat alasan yang jelas. Betul. Karena ada orang, mereka mau pulih, ayo kita pulih yuk, kita sama-sama jadi baik. Oke, mereka memperbaiki hubungannya. Tapi ada satu pihak udah bilang oke, nggak dilakuin juga. Nah itu tuh another story. Kalau misalnya mereka udah begitu ya, sorry mau nggak mau pergi aja. Bener. Jangan pakai statement. Tapi aku sayang dia kak. Sayangmu tidak akan menyelamatkan. Karena bagi gue selalu ngomong berkali-kali Pastor B. Ini gue percaya. Sayang itu kayak pintu di dalam sebuah rumah. Tapi kan saat lu beli rumah, lu nggak cuma gara-gara pintunya kan? Iya. So good. Wow. Oke, 3 tips untuk membangun trust dalam hubungan. Pertama yang tadi udah ada ya, konsistensi. Konsisten. Just be who you are, tapi konsisten. Itu gue saya percaya bahwa satu sisi belajar, satu sisi konsisten. Dan kalau ada sifat yang lu perlu perbaiki, belajar untuk konsisten. Misalnya lu udah pernah ngelanggar, Philip Mantoff pernah ngomong gini, menarik deh. Dia bilang gini, saat boundaries dilanggar, perempuan mungkin akan merasa minder dan sedih banget. Tapi mungkin seorang laki perlu tiap pagi siapin telur dadar buat kasihnya. Kalau nggak 2 tahun, ya 20 tahun lah. Dia pulih. Konsisten aja. Yang 2 tahun, 20 tahun konsisten aja. Lucu sih statement gue, oh iya juga ya. Memang karena untuk membangun kepercayaan rusak tuh membutuh konsistensi. Iya, betul. Jadi please be consistent. Kenapa? Karena kalau gue takut gini, saat lu apa yang lo ngomongin dan yang tindakan lo beda, lu sedang ngomong ke dia, hey, jangan percaya gue. Iya, benar. Sayang. Betul. Jadi gue berusaha itu yang at least itu yang gue lakukan. Kalau misalnya gue dari awal ngomong sama Elsa bahwa hey, kalau kita ada problem, kita harus ngobrolin ya, kita harus negosiasi ya. Dan sampai detik ini itu yang gue lakukan. Soalnya masalahnya ada orang-orang yang misalnya gini nih, sudah misalnya masalah, kalau ada omongan itu masalah kita negosiasiin ya. Tapi pas masa negosiasi mau dia pergi. Iya. Atau ada yang bilang komunikasi adalah kunci. Pas lagi ada masalah pikir aja sendiri, kuncinya kemana? Kuncinya ya kayak gitu-gitu. Dan gue rasa, coba, lu kan sudah menikah 2 tahun ya? Iya. Coba lu lihat bagaimana keinkonsistensi itu berpengaruh di dalam relationship lu. Betul, penting banget dari awal. Probably dari sejak kita menikah, gue baru tersadar seberapa penting konsistensi itu. Itu penting banget. Yang pertama adalah konsistensi. Yang kedua, tadi Profesor Dr. Cinta Raguel udah sempat bilang juga komunikasi. Berarti bukan cuma kita konsisten apa yang kita lakukan, tapi juga kita actually ya komunikasi dan beritahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan jadi sok misterius lagi. Udah lewat masanya. Itu masa pacaran, bukan masa kalau mau membangun hubungan yang lebih serius, mau berpikir atau bahkan udah masuk ke jenjang pernikahan. Atau bahkan sebenarnya kalau udah pacaran ya udah nggak perlu kali ya. PDKT boleh lah ya misterius. Kalau udah pacaran, jujur gue tidak merekomendasikan untuk misteriusan. Jangan. Gue sudah lihat hasil lah, itu destruktif sekali. Karena dia, especially buat perempuan. Kenapa gue ngomong gini? Karena kita kan sudah pandang laki-laki ya. Perempuan makin gak kenal lakinya, makin overthinking mereka. Right. Coba aja, berani-berani lo. Makin overthinking mereka. Right. Cuma masalah waktu, tiba-tiba bom waktu dan blah, tinggal kita bingung kenapa dia meledak ya. Laki kan gitu kan, blockhead. Right, iya betul. Ada satu tips lagi, Profesor Rosman, konsisten komunikasi. Berharaplah dia hatinya berubah. Kalau sudah terlalu banyak masalah, tapi kalau sudah nggak bisa diubah, jadikan itu pelajaran. Kalau memang kalian harus berpisah, karena some trust are way too broken to be fixed. Harus jujur, beberapa kepercayaan terlalu rusak. Gue tahu ada beberapa orang yang masih sayang. Aku masih sayang sama kamu, tapi aku udah gak bisa. Kan sakit digituin. Lu bayangin, lu tahu dia masih sayang sama lu, dia masih sayang sama lu juga. But somehow, because that broken trust, lu udah gak bisa percaya lagi. Wow. Dia berusaha untuk percaya, tapi udah gak bisa. Can you imagine how painful? Right. And bener gak sih, gue selalu percaya seperti ini. It's okay gini.
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang. Kalau pacar lo selingkuhin lo, harus maafin. Betul. Kalau lo nggak maafin, kita yang dosa. Betul. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk harus percaya orang mentah-mentah hanya karena pacar lo balik dan minta maaf. Betul. Sedangkan yang gue percaya ini, kalau kita tidak memaafkan, kita berdosa. Tapi kalau kita gampang langsung percaya gitu aja, kita bodoh. Betul. Jangan jadi orang berdosa, tapi jangan juga jadi orang bodoh, kan? Ingat, firman Tuhan nyuruh kita maafin. Tapi firman Tuhan tidak suruh kita mempertahankan hubungan kalau sudah tidak ada kepercayaan. Nggak ada loh. Iya. Kalau memang sudah beyond fixing, beyond repair, mungkin kadang kamu harus pisah. Tetap jadi teman, tapi udah nggak kayak dulu. Right. Dan itu harga yang harus dibayar. Itu realita yang harus kamu terima. Dan semoga itu jadi pembelajaran. Harus belajar juga. Sometimes orang butuh, kalau generasi muda kadang butuh patah hati dulu biar tahu diri maksudnya. Iya. Yeah, that's just the reality. Ya udahlah. That's it, guys. Trust sangat penting. We'll see you in the next episode for more toxic relationship. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you guys.